Assalamualaikum soleh-solehah, apa kabar? Alhamdulillah kita berada dalam bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber dan pedoman utama bagi umat Islam. Al-Quran menurut bahasa adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca secara berulang. Sedangkan menurut istilah, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat untuk kemudian disampaikan dengan jalan mutawatir melalui malaikat Jibril, dan membacanya merupakan ibadah. Al-Quran sendiri terdiri dari 114 surah dan 6.236 ayat, juga 30 juz. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Dan Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur kurang lebih selama 23 tahun. Berdasarkan tempat diturunkannya, surah-surah dalam Al-Quran dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama dinamakan Makkiyah, yaitu surah-surah yang turun sebelum Nabi hijrah, surah-surah dengan jumlah ayat yang sedikit, berisi prinsip-prinsip keimanan dan akhlak, dan panggilannya ditujukan kepada manusia. Yang kedua yaitu Madaniyah, yaitu surah yang turun setelah Nabi hijrah, memiliki jumlah ayat yang banyak, berisi peraturan-peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan Tuhan dan seseorang dengan lainnya. Selanjutnya yaitu fungsi dari Al-Quran. Yang pertama sebagai petunjuk bagi manusia. Yang kedua sumber pokok dari ajaran agama Islam. Yang ketiga peringatan dan pelajaran bagi manusia. Dan yang terakhir mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Adapun isi yang terkandung dalam Al-Quran yaitu ada akidah, ibadah, akhlak, hukum, sejarah, peringatan atau tazkir, dan dasar-dasar ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi. Di dalam surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran terkandung kandungan yang secara garis besar dapat kita bagi menjadi beberapa hal pokok atau hal utama beserta pengertian atau arti definisi masing-masing. Yang pertama ada akidah. Akidah adalah ilmu yang mengajarkan manusia mengenai kepercayaan yang pasti wajib dimiliki oleh setiap orang di dunia. Al-Quran mengajarkan akidah tauhid kepada kita, yaitu menanamkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan isi dari rukun iman lainnya. Yang kedua, ada ibadah. Ibadah adalah taat atau tunduk. Pengertiannya yaitu segala bentuk ketaatan yang dijalankan atau dikerjakan untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk ibadah dasar yaitu rukun Islam. Yang ketiga yaitu akhlak. Akhlak adalah perilaku yang dimiliki oleh manusia, baik akhlak yang terpuji atau akhlakul karimah maupun yang tercela atau akhlakul mazmumah. Yang keempat yaitu hukum. Hukum yang ada di Al-Quran adalah memberi suruhan atau perintah kepada orang yang beriman untuk mengadili dan memberikan penjatuhan hukuman hukum pada sesama manusia yang terbukti bersalah. Yang kelima yaitu sejarah-sejarah atau kisah-kisah. Sejarah atau kisah adalah cerita mengenai orang-orang yang terdahulu, baik yang mendapat kejayaan akibat taat kepada Allah, serta ada juga yang mengalami kebinasaan akibat tidak taat atau ingkar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam yaitu peringatan atau tazkir. Tazkir atau peringatan adalah suatu yang memberi peringatan kepada manusia akan ancaman Allah berupa siksa neraka. Tazkir juga bisa berupa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dengan balasan berupa nikmat surga. Yang ketujuh berisi dasar-dasar ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi. Al-Quran adalah kitab suci ilmiah. Banyak ayat yang memberikan isyarat-isyarat ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat potensial untuk kemudian dapat dikembangkan guna kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia. Terima kasih.